Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahil qail fi kitabihil karim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Qala khsa'u fiha wa la tukallimun. Innahu kana fariqum min ibadi yaquluna rabbana amanna faghfir lana warhamna wa anta khairur rahimin. Fattakhultumuhum sikhriya hatta ansaukum dzikri wa kuntum minhu tadhakun. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsani ila yaumiddin, amma ba'du. Hadirin hadirat Bapak Ibu yang dirahmati Allah, marilah pertemuan ini kita awali dengan bacaan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Untuk mengawali pertemuan ini, saya ingin menghabarkan bahwa alhamdulillah dengan bantuan panjenengan Pondok Ibnu Katsir 4 sudah dimulai untuk pembangunan tahap naik tingkat yang kedua, satu ruangan. RAB-nya itu 420 sampai kap, dan ini sudah dikerjakan selama 1 minggu lebih ini, hampir 10 hari. Tiang-tiang penyangganya sudah mapan, temboknya sudah dibangun, tinggal sebelah timur belum dikerjakan karena ingin mengeluarkan tangki yang besar itu, supaya nanti kalau sudah dibangun tutup, tangkinya bisa dipasang di mana saja. Bapak Ibu sekalian, videonya ada di HP saya, tidak bisa menyampaikan di sini, dan yang sudah masuk uangnya sudah 241 juta. Dana yang dibutuhkan 420 juta. Alhamdulillah sudah separuh, lebih 20 juta. Barangkali Bapak Ibu yang masih kepingin tatawuk niku lek puasa niku puasa sunnah. Lek tatawuk niku kepingin nambahi, dan itu untuk kita semua, bukan untuk orang lain. Apa yang kita perbuat nanti akan membela kita di akhirat nanti. Dan ini bukan untuk pribadi, untuk penghafal Quran. Orang yang dimuliakan oleh Allah. Sedangkan barangkali lupa saya sampaikan bahwa ini nomor rekening yang bisa ditransfer ke sana, bisa menghubungi, ini kurang satu, ini Ustadz Fuad ini. Kalau menghubungi saya, nomor ini 0812 2543 1408, atau Ustadz Rosid 0813 5818 1644.
nomor HP ini. Sedangkan nomor rekening nomor rekening itu BNI Syariah. Nomornya 404.000, gampang apa namanya hafalannya 404.609. Ini nomor rekening atas nama Yayasan Ibnu Katsir cabang Mojokerto. Walaupun 10.000 nggak apa-apa Pak. Itu adalah asar kita. Ojo muni 10.000, 5.000 loh dimasukkan bisa. Itu asar Pak. Artinya kalau untuk perjuangan semacam ini nilainya tinggi Pak. 1 rupiahnya itu menjadi 1.400. Sekarang kalau 1.000 lah karek ngitung mawon. Lalu 5.000 ya karek ngitung mawon. Jadi tidak harus banyak, tetapi sebagai asar kita. Gitu ku bakso ya 12.000 loh Pak. 12.000. Gurung apa jenenge? Teh. Parkire 2.000. Teh 3.015 bisa. 15 sampai 12 17. Digawe ngentut tok des entek. Wis gak ono. Tapi kalau 20.000 itu masuk ke sini atau di paru-paru 10.000 genang bakso, sing 10.000 gawe sini. Itu baksone oleh tapi nilai akhiratnya dapat. Monggo titik-titik enggak apa-apa. Dan itu semua bukan untuk pribadi, kembali lagi kepada kebaikan. Itulah salah satu di antaranya perjuangan kita. Demikian yang bisa saya sampaikan. Jadi ini masih butuh dana separuh lagi Pak. Kita lanjutkan kajian kita. Di tahap awal kita mengkaji ayat 99 sampai 100 di surat Al-Mu'minun. Kemudian pertemuan yang kemarin itu di ayat 101 sampai 104. Kemudian pertemuan berikutnya 104 sampai 107. Di pertemuan ini Bapak Ibu sekalian kita bahas surat 23 ayat 105 107 yang kemarin belum tuntas. Kita lanjutkan. Lalu nanti dilanjutkan di ayat 108. Untuk merefleksi bahwa orang-orang yang mendustakan ayat-ayat Allah itu besok kalau mereka itu dimasukkan ke dalam neraka, mengakui dosa-dosanya sebagaimana Allah menghabarkan kepada kita bahwa ucapan mereka itu di ayat 106. Qalu rabbana ghalabat alaina sikwatuna. Oh, jadi kula medhiti mau gak ono gambare ceritane. Tapi yang tadi muncul. Ini sudah ya. Mereka mengatakan qalu Rabbana ghalabat alaina sikwatuna wa kunna qauman dhalin. Mereka berkata nih. Mereka berkata, ya Tuhan kami, kami telah dikuasai oleh kejahatan kami dan adalah kami orang-orang yang sesat. Itu pernyataan ketika mereka itu di dalam neraka. Tapi tidak ada gunanya, Pak. Lalu diteruskan pernyataan mereka ini. Rabbana akhrijna minha
fa in udna fa inna zalimun. Ya Tuhan kami, keluarkanlah kami darinya dan kembalikanlah kami ke dunia. Maka jika kami kembali juga kepada kekafiran, sesungguhnya kami adalah orang-orang yang zalim. Pernyataan ini Bapak Ibu sekalian ditolak oleh Allah di ayat 108. Qala sa'u fiha wa la tukallimun. Allah berfirman, tinggallah dengan hina di dalamnya dan janganlah kalian berbicara dengan aku. Allah menyatakan, diam kamu di neraka, kamu jangan bicara lagi dengan saya. Ini jenis sudah tidak diajak bicara. Orang itu kalau sudah tidak diajak bicara, berarti tidak ada perhatian. Sedangkan orang yang diperhatikan oleh Allah ini orang yang diajak bicara. Termasuk salah satu cirinya orang yang nanti tidak akan dijak bicara oleh Allah karena menyampaikan kepada seseorang sesuatu yang tidak disyariatkan oleh Allah. Sesuatu yang tidak disyariatkan oleh Allah disampaikan kepada orang, tidak diajak bicara oleh Allah. Jadi kalau posisi seperti saya ini bahaya, Pak. Bahayanya apa? Ketika saya menyampaikan yang tidak disyariatkan oleh Allah dan Rasulnya, saya yang kena. Panjenengan ini nak karek ngurungono tok. Sing kene diguntingi ke lidah saya, Pak. Sudah disiksa, digunting lagi lidah saya. Karena itu saya sangat berhati-hati menyampaikan. Kalau itu bukan dari syariat Allah, tidak akan saya sampaikan. Kalau toh ada sesuatu yang harus disampaikan dan itu posisinya dhaif, ya saya sampaikan bahwa itu dhaif. Urip nek dunya mek diru lho. Tapi akibatnya kalau baik akibatnya baik selamanya, tapi kalau buruk akibatnya buruk selamanya. Hanya diukir di dunia ini 1 jam, kalau diukur di akhirat. Ada ayat Pak Bu di surat 2 nih, surat Al-Baqarah. Di ayat 174 itu Allah mengkabarkan salah satu di antaranya orang yang tidak diajak bicara oleh Allah. Allah menyatakan ini. A'udzubillahi minasyaitonirrajim, ayat 174. Nih. Innal ladzina yaktumuna ma anzalallahu minal kitabi wa yastaruna bihi samanan qalila ulaika ma yakuluna fi butunihim illan nar wala yukallimuhumullahu yaumal qiyamati wala yuzakkihim walahum adzabun alim. Sesungguhnya orang-orang yang menyembunyikan apa yang telah diturunkan Allah. Begitulah. Menyembunyikan itu apa? Tidak menyampaikan. Ono tapi tidak disampaikan. Itu jadi menyembunyikan. Syariatnya ono tapi nggak disampaikan, sehingga yang disampaikan bukan syariat agama. Itu jadi menyembunyikan. Banyak Pak Bu contoh menyembunyikan ayatnya. Misalnya di kegiatan yang biasa terjadi di masyarakat, tapi tidak terasa. Contoh, wong lek mari nikah niku terus hamil, niku jenenge hamil pertama. Nah, lek kira-kira hamile iku umur 6 bulan, nggih. Di situ diadakan satu kegiatan. Jenenge kegiatan apa? Tingkeban. Nggih.
Tingkepan itu boleh-boleh aja, silakan. Itu adat. Tapi jangan di atas namakan agama. Karena agama tidak mengajarkan. Apalagi kalau itu ditambahi, tingkepan itu harus dibacakan surat Yusuf, anaknya ben koyok Yusuf. Yusuf mana? Gitu loh. Napa Yusuf mantu kula niku? Utawa dibacakan surat Maryam, ben koyok Maryam. Maryam di. Bapak Ibu sekalian, tidak ada hubungannya dengan anak, dan itu tidak disyariatkan oleh Allah dan Rasulnya, tidak. Tapi kalau diomong seperti itu di hadapan masyarakat, ngomongin ngeten, gini ki jenenge ajaran Islam, lah iki sih nggak bener. Iki duduk ajaran Islam, tapi diomong ajaran Islam, ini jenenge menyembunyikan. Mestinya betul ngoten. Bapak-bapak, ibu saudara, di Indonesia ini kebiasaan sebagai hukum adat atau tradisi, orang itu kalau sudah hamil 6 bulan itu ditingkepi. Itu tradisi yang dilakukan oleh orang-orang Hindu. Nah, orang Islam kepingin anak itu selamat, kemudian bersyukur, ngomong saja, tapi tidak ada dasar dari Islam. Aku tuh ngomong apa loh Bu? Tapi mereka gak diundang. Oke, dia ngomong apa? Nah, tapi kalau itu diteruskan, dianggap itu adalah acara Islam. Karena ini menyembunyikan yang diturunkan oleh Allah. Apa? Yaitu Alkitab, dan menjualnya dengan harga yang sedikit murah. Menjual dengan harga murah. Ini contoh aja. Menjual harga murah nih gue ngeten. Hasilnya ceramah. Wong gue mari ceramah nih gue mulai gue. Kok semerah sampean? Ya. Dikai nopo-nopo ngoten ya. Gawani gedang, digawani nongkong. Nggih. Wong kula ceramah nang ngene ndi? Wonosalam. Kula wayahe duren Pak Bu. Masyaallah, mobil kula dibuka ngguri niku, isine duren. Karo aku lagi isine loro mule ambu duren ngono ae. Nah, kula teng ngene mereka menjualnya dengan harga murah. Gini ku murah Pak Bu. Mula kula digawani pisang utawa godhog kaspe sing teng mriki niki. Ya, tapi saya menyampaikannya itu tidak atas dasar syariat Allah. Terus si Allah ngeten. Mereka itu sebenarnya tidak memakan, tidak menelan ke dalam perutnya, melainkan api. Loh, Pak Bu. Sing kula pangan iki lho. Dudu godhog. Api, Pak Bu. Lalu dipangan bojoku lho. Mangan api. Anak kula, cucu kula. Kena api kabeh sing dipangan. Lalu oleh amplopan. Kula gawe tuku koplok. Koploke api, Pak. Kopong ndukur. Iku lek tak gawe tuku koplok, lek tak tuku kula gawe tuku suwimpak. Ya nopo jenenge. Ya padha mbek gawe suwimpak api ya. Bagaimana dengan mustami? Napa? Nah, mustami itu lek melok sing diomong karo ustate kemudian ngikuti, dia tidak mengklarifikasi dengan belajar dengan yang lain Quran, mustami kena, tapi gak mangan kan, gak nggawa panganan, mustami kena, besok nuntut di akhirat. Betul lho, nuntutnya itu mriki kencenge kalau di ayat dukure ini
Nah ini di ayat di atasnya itu ada kalimatnya kan? Ayat 167 166 itu disebutkan ya teman. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Idz tabarra'a alladzina tubi'u minal ladzina taba'u wa ra'awul 'adzaba wa taqatta'at bihimul asbab. Yaitu ketika orang-orang yang diikuti itu berlepas diri dari orang-orang yang mengikuti. Nah, sing diikuti nih, sing diikuti karena sudah salah di hadapan Allah. Oke, barang salah. Kula ngerti salah niku. Oke, saya dihadapkan kepada siksa bahwa saya akan mendapatkan siksa. Lalu ayat ini mendingan. Dan mereka melihat siksa. Kula melihat siksa ini yang mengancam saya. Terus? Dan ketika segala hubungan antara mereka terputus sama sekali. Udah, urusanku. Udah, saya tidak bertanggung jawab. Orang yang ngikuti, Pak Bu, karena dilepas oleh yang diikuti. Nah, sing ngajak. Akhirnya sing diajak niku kan yo katut loh. Kalau dia melakukan. Katut akhirnya muni ngeten. Wa qala alladziina taba'u law anna lana karratan fanatabarra minhum kama tabarra'u minna. Ngeten. Dan berkatalah orang-orang yang mengikuti, seandainya kami dapat kembali ke dunia, pasti kami akan berlepas diri dari mereka, sebagaimana mereka berlepas diri dari kami. Apa nih? Kok umpama aku iso balik nang donya, aku bahkan berlepas diri dari mereka. Dari dia, saya tidak akan mengikuti lagi. Lah apa wis mati? Wis kaset, Bapak. Makanya lek nang ngene neraka mene-mene nun sewu. Tukaran, Pak Bu, sing diikuti karo sing ngikuti niku. Tukarane ten pundi? Niki lho. Ten surat 40 niku. Surat Mukmin. Di ayat 47 Allah menyatakan begini. Nih, wa in yatahajjuna finnar fayaqulu du'afa'u lilladzina istakbaru inna kunna lakum taba'an fahal antum mughnuna anna nasiban minan nar. Dan ketika mereka berkata-kata dalam neraka, ya, mereka itu sing diikuti karo sing ngikuti nek neraka ngeten. Maka orang-orang yang lemah berkata kepada orang-orang yang menyombongkan diri. Sing lemah niku sinten? Yang ikuti, yang menyombongkan diri, yang diikuti. Muni ngeten. Sesungguhnya kami adalah pengikut-pengikutmu, maka dapatlah kamu menghindarkan dari kami sebagian azab api neraka. Oh, biar melok sampean, melok awakmu. Saiki aku pelok neraka karo-karo sampean. Sampean bisa enggak menyelamatkan saya dari api neraka? Sedikit aja. Lah sing diikuti kan jeneng neraka. Ngoten. Sing diikuti muni ngeten kala alladzina istakbaru. Inna kullun fiha. Innallaha qad hakama bainal ibad. Orang-orang yang menyombongkan diri menjawab, sesungguhnya kita semua sama-sama dalam neraka. Gua bahasa kula, kan cangkem kan. Padha-padha neraka ya dadakno. Ngoten lho. Kalimat ini disampaikan oleh mereka besok. Dan kalau ada pernyataan semacam ini Bapak Ibu, pasti terjadi. Berita itu atau Quran mesti benar. Karena itu kembali ke tadi, yaitu di surat 2 ayat 174. Ini Bapak. Yang ditelan adalah api. Terus? Dan Allah tidak akan berbicara kepada mereka. Oh, ini kira Bapak. Kapan
Kapan tidak diajak bicara? Pada hari kiamat. Pada hari kiamat nanti nggak ada dibicara. Allah tidak bicara dengan nggak diajak bicara, nggak direken. Nomor loro, Dan tidak akan mensucikan mereka. oh, tidak ada amnesti, tidak ada gerasi, tidak ada rehabilitasi. Nomor telu, Dan bagi mereka siksa yang amat pedih. di sini tidak akan berbicara kepada mereka pada hari kiamat. Karena itu di ayat ini tadi, Bapak-Ibu sekalian, ketika mereka mengatakan, ya Allah, ghalabat alaina sikwatuna, memang saya ini dirundung oleh kesalahan ya Allah, kesalahan, maka keluarkanlah aku dari neraka. Maka masih ada enggak jalan keluar ya Allah? Saya tak berbuat baik. Ngomong aja kepada Allah. Allah mengatakan, qala sa'ufiha wala tukalimun. Allah berfirman, tinggallah kamu di dalam neraka dan janganlah kalian berbicara dengan aku. Bapak Ibu sekalian, di sini kalimatnya qala sa'ufiha itu menurut Ibnu Katsir itu disebutkan, yakni menetapkan di dalam neraka dalam keadaan hina dina dan direndahkan. Wala tukalimun, dan janganlah kalian berbicara dengan aku, itu artinya ngeten, janganlah kalian mengulangi lagi permintaan ini, karena sesungguhnya kalian tidak akan diperkenankan olehku. Masih ngomong gak dan direken. Karena itu di dalam sebuah hadis sahih Ibnu Mas'ud itu mengatakan gitu, bahwa pada saat itu orang-orang kafir yang ada di dalam neraka itu berkata, ya Tuhan kami, keluarkanlah kami dan kembalikanlah kami ke dunia. Maka kami, jika kami kembali juga kekafiran, sungguh kami orang-orang yang zalim, di ayat 107 di atas tadi. Maka pada saat itu dijawab oleh Allah, tinggallah kamu dengan hina di dalamnya dan janganlah kamu berbicara dengan aku. Qala saufiha wala tukalimun di ayat 108 tadi. Apabila dikatakan demikian, maka pintu neraka ditutup, menyekap mereka semuanya, ditutup, Bapak. Dan neraka ini ada pintu-pintunya. Kalau saya bisa menggambarkan, misalkan ruang penjara itu, Bapak, itu adalah sebuah ruangan, itu ada pintu masuk. Nah, jenenge penjara mesti pengap, nggih. Nah, kalau neraka kan terbakar dia di dalamnya, ditutup rapat. Mau kemana dia? Mau kemana mereka? Sedangkan di situ ada malaikat-malaikat penjaganya. Setiap kali dia minggir, disogok ambek wesi, Bapak, supaya nengah maneh. Allah mengatakan semacam itu di ayat lain. Tiada seorang pun di antara mereka yang dikeluarkan, tutup rapat. Wong itu penjara ya, lek nutup kan jek ono ngene nih. Apa iku? Pesine. Supaya saya ambekan aku. Nah, kalau penjara neraka tutup rapat kan, nggak bisa ambekan, tapi nggak mati gitu. Masya Allah. Bahwa Ibnu Mas'ud juga pernah mengatakan bahwa Allah Subhanahu Wa Taala menetapkan tidak akan mengeluarkan seseorang pun dari neraka jahanam. Maka Allah mengubah wajah dan warna tubuh ahli neraka, dirubah wajahnya, dirubah kan kalihun itu lambe ning sarung ndlewer moler sampai tenggene perutnya, lambe ndukur nyingkap sampai tekok dahinya. Kalihun wahum fiha kalihun, dan mereka di dalam neraka itu kalihun. Bahasa kula meringis, Bapak. Nyingkap. Dan itu tidak ada mati. Dirubah wajahnya oleh Allah.
warna tubuh mereka juga dirubah. Karena yang masuk neraka kan ya badan ini, yang masuk surga ya badan ini. Saya pernah melihat wajah panjenengan, nanti di akhirat enggak asing, enggak usah kenalan. Seru jamaah al-basit. Oke. Tapi bagi yang tidak pernah tahu Pak Bu, tapi sama-sama mukminnya, mereka berkenalan pada mukmin daerah kene mbek mukmin daerah lain. Itu dikisahkan oleh Allah di surat Yunus surat 10 di ayat 45. Allah menyatakan ini, surat Yunus surat 10 ayat 45 itu Allah menyatakan ini. Niki. Wa yauma yaksuruhum ka'allam yalbasu illa sa'atan minan nahari yata'arafu bainahum niki. Dan ingatlah akan hari yang di waktu itu Allah mengumpulkan mereka. Mereka merasa di hari itu seakan-akan mereka tidak pernah berdiam di dunia, hanya sesaat saja di siang hari. Jadi kayak sak jam ae aku biyen tahu urip nang donya kayak sak jam. Ya tahu ya. Kok gak tahu tapi tahu kok. Sak jam. Wis sak jam tok. Sak jam nek padha mbek luwih nang Surabaya. Nang Surabaya 2 jam. Ya. Terus mereka saling berkenalan. Nah, di waktu itu mereka saling berkenalan. Berkenalan sama apa? Sama mukminnya. Lah sing gak mukmin lho kok kenalan ngrasakno awake. Dimaksar lho ngrasakno awake susah kok kenalan. Mboten saged Pak Bu. Guyu ora iso. Wajahnya gak iso, gak ono sing wajah berseri-seri kecuali orang yang beriman. Jadi si kenalan-kenalan ya sing iman. Para bapak dan ibu saudara sekalian, jadi dirubah wajahnya. Di hadis lain itu Rasulullah pernah menyatakan ya, Bapak Ibrahim itu jenenge Azar, Azar, tukang gawe patung, mati dalam keadaan syirik, dalam keadaan kafir. Ibrahim itu kalau halim, Ibrahim itu penyayang. Kira-kira ingat nggak Ibrahim nanti dengan bapaknya di akhirat? Ingat Pak Bu, bapaknya. Tapi Ibrahim tidak bisa nolong bapaknya. Walaupun diberi kesempatan bahwa Ibrahim itu nanti akan memberikan syafaat, pertolongan pada orang lain. Karena seorang nabi, seorang rasul. Bapak Ibu sekalian, Ibrahim tidak ditunjukkan oleh Allah kepada bapaknya di neraka, karena bapaknya dirubah oleh Allah wajahnya. Terus menurut hadis tadi disebutkan bapaknya Ibrahim itu nanti akan diberi bulu tebal, yang pasti terbakar mau di neraka, tapi bulu muncul lagi, begitu seterusnya, sehingga Nabi Ibrahim tidak bisa mengenali bapaknya. Jadi tingkat kasihan itu sudah hilang. Di sana itu sudah nafsi-nafsi Pak Bu. Bapak gak bisa nulung anak, anak gak bisa nulung bapak, bojone gak bisa nulung bojone, tonggone apa maneh tonggone, dulure gak bisa nulung. Sendiri-sendiri. Karena itu sekarang kita berpikir ya, ayo kita persiapkan bahwa awak iki jangi jen-ijen ngadepi mungkar nakir loh. Ayo dipersiapkan. Awak iki jangi gelendang nak kuburan terus dadi tanah, kita menghadapi mungkar nakir.
kita persiapkan. Apa ya kira-kira nanti bekal yang saya pakai untuk berhadapan dengan mungkar nakir. Kalau konsepnya kita kan sudah tahu, setelah kematian itu kemana arahnya. Banyak ayat dan hadis yang menyatakan di alam barzah. Tapi kita persiapkan. Walaupun kita takut dengan mati loh. Enten sing kendel ambek mati to mriki. Gak ono. Mesti wedi. Wedi ambek kematian. Tapi bagi orang yang sudah mempersiapkan diri, betapapun kematian itu menakutkan, kalau sudah dipersiapkan Pak Bu, maka pukulannya jadi ringan. Kayak ini gitu, petinju nih. Ya, petinju nih sama penjabir sani. Musuhnya nih, wantemannya lebih dari 90 kilo nih. Tapi lek meneng-meneng diantem jeriat nih, merodoli Pak Bu. Ucul gak, niki wangi giginya itu ucul. Meneng-meneng diantem. Tapi kalau dipersiapkan, walaupun pukulannya lebih dari 90 kilo, diantem yang nget-nget. Bobotnya sama, tapi rasanya jadi berkurang karena dipersiapkan. Mana? Kemudian didatangkan seorang dari kalangan kaum mukmin. Orang mukmin itu memohon agar diberi izin untuk memberi syafaat. Ia mengatakan, "Ya Tuhanku, berilah aku izin memberi syafaat." Maka Allah Subhanahu wa taala berfirman, barang siapa di antara kamu yang mengetahui seseorang dari penduduk neraka, maka ia dapat mengentaskannya. Kemudian lelaki mukmin itu didatangkan ke neraka dan ia melihat-lihat neraka. Ternyata ia tidak mengenal seorang pun dari mereka. Padahal ada seseorang dari ahli neraka itu menyerunya, "Hei fulan, hei fulan." Aku adalah si anu yang pernah kamu kenal dahulu. Tetapi orang mukmin itu menjawab, "Saya tidak mengenalmu." Kenapa? Karena rupa dan bentuk mereka telah dirubah oleh Allah. Mencaket. Orang neraka dengan orang yang di atas neraka itu bisa omong-omongan, Bapak. Walaupun mereka disiksa. Nah, siksa juga tahu leren. Terus gak omong-omongan, terus ya apa? Tetap omong-omongan. Walaupun mereka merasakan siksa yang sangat pedih. Contoh ya. Tenggene surat 7 niki surat Al-A'raf di ayat 44 itu Allah menyatakan gini, wa nada ashabul jannah, ini penduduk surga nih, menyeru penduduk neraka. Berarti tidak menyeru nih apa? Ngomong-ngomongan. Ashabun nar angkot wajadna ma wa'adana rabbuna haqqan fa'ala wajadtum ma wa'ada rabbukum haqqan qalu na'am. Ngoten Bapak. Coba sampean terjemahkan. Dan penghuni-penghuni surga berseru kepada penghuni-penghuni neraka. Berseru ngeten. Dengan mengatakan, sesungguhnya kami dengan sebenarnya telah memperoleh apa yang Tuhan kami menjanjikannya kepada kamu. Nah, dulu waktu di dunia bahasa kula, bahasa bebasnya. Dulu waktu di dunia ada janji dari Allah, siapa yang berbuat baik akan diberikan surga. Sekarang saya mendapatkan kenikmatan di surga. Penduduk neraka, saya sudah mendapatkan kenikmatan dari Allah di surga. Lalu penduduk surga meninggalkan, maka apakah kamu telah memperoleh dengan sebenarnya apa adab yang Tuhan kamu menjadikannya kepadamu? Jadi biar sing berbuat jelek itu dimasukkan ke neraka,
kamu kan masuk neraka. Apa wis oleh adab sing dijanjikan waktu di dunia itu? Jare penduduk neraka muni ngeten. Mereka penduduk neraka menjawab, betul. Iya. Ngoten ya, Pak. Padahal mereka disiksa, tapi masih komunikasi. Walaupun muni iya ini kok ngejar-ngejar gak karo-karo sakit tuh, Pak. Waduh, gak enak. Masya Allah, kalau kita ingat siksa neraka ini merinding, Pak. Soalnya nok kono gak akan lepas ya, Pak. Nggak, sak detik aja gak tahu leren. Satu tik nih gak tahu leren. Dan itu untuk selama-lamanya. Allah mengingatkan dosa-dosa mereka di ayat 109. Innahu kana fariqum min ibadi yaquluna Rabbana amanna faghfir lana warhamna wa anta khairur rahimin. Sesungguhnya ada segolongan dari orang baru berdoa di dunia. Nggih. Nek kene iki ana wong berdoa sebagaimana kita umat Muhammad. Dungane ngeten, Pak. Ya Tuhan kami telah beriman, maka ampunilah kami dan berilah kami rahmat, dan Engkau adalah pemberi rahmat yang paling baik. Lalu kalian menjadikan mereka buah ejekan. Nah, di sini, Pak Bu, sampai di sini, Engkau ya Allah pemberi rahmat yang baik. Kita kalau berdoa kepada Allah kan ngeten ya. Ya paling ndak imune ini. Rabbana atina ya hasanah ya wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Jauh dijauhkan dari siksa neraka. Dikai kebahagiaan dunia dan kebahagiaan akhirat. Tapi orang yang berdoa semacam ini, ada nggak tantangan dari masyarakat bahwa orang yang beriman itu dipandang oleh mereka itu adalah orang yang cekedel? Banyak, Pak. Orang Islam itu lah dipandang orang kafir itu cekedel. Orang Islam dianggap Islam itu gak mutu, ngoten lho. Lah ono maneh sing pancene memancing gak mutu ono. Ya. Mereka itu berislam itu tidak mengkaji isinya Quran. Sehingga mutune gak ono. Pancene ono sing mancing ngoten. Mek Islam ngono tok, grutu-grutu, gerata-gerata ngoten tok. Tidak membuat kualitas jiwanya dan gerakannya. Itu ada orang Islam semacam itu, sehingga memancing mereka juga membuat bahwa umat Islam itu rendah di hadapan mereka. Sebelumnya saja sudah menganggap rendah, apalagi ditambahi perbuatan-perbuatan yang mereka itu memperkuat menganggap rendah. Diejek kan? Artinya kalian mengejek doa dan sanjungan mereka kepadaku. Diejek. Maka di ayat 110 fattakhadtumuhum sikhriya hatta ansaukum dzikri wa kuntum minhum tadhakun. Lalu kamu menjadikan mereka buah ejekan, sehingga kesibukan kamu mengejek mereka menjadikan kamu lupa mengingat aku. Orang-orang yang kufur kepada Allah sibuk mengejek umat Islam, sehingga kesibukannya itu lupa bahwa dia itu diciptakan oleh Allah itu untuk mengabdi kepada Allah. Akhirnya nggak ingat Allah, sibuk mengejek. Kadang-kadang umat Islam dewe ini loh kepada umat Islam yang lain itu menjatuhkan karena perbuatannya. Terus dan adalah kamu selalu menertawakan mereka. Ini poin di
surat 23 tadi ayat 109 dan ayat 110. Maka di akhir ayat itu ada kan, hatta ansaukum dzikri ini kan. Hatta ansaukum dzikri. Niku artinya kan ngeten. Hatta ansaukum dzikri, sehingga kesibukan kalian mengejek mereka menjadi kalian lupa mengingat aku. Kebencian kalian kepada hamba-hambaku yang beriman membuat kalian lupa akan mengingat aku. Waduh, saking sibuk ngejek umat Islam, gak sempat ibadah. Rasulullah dulu itu Pak Bu, waktu diangkat sebelum diangkat oleh Allah menjadi nabi, menjadi rasul, dipercaya oleh Quraisy, bangsa Arab, kejujurannya, kebaikannya, akhlaknya. Tapi setelah diangkat oleh Allah menjadi nabi, menjadi rasul, ejekan bertubi-tubi, cemoohan bertubi-tubi, Bang. Sehingga Rasulullah itu banyak ayat yang mengisahkan ejekan. Ono sing mengatakan sebagai penyair. Nah, kalau penyanyi kemudian ono sing mengatakan sebagai dukun. Muhammad itu dukun. Ono sing mengatakan sebagai tukang sihir. Ada mengatakan orang gila Muhammad itu. Subhanallah, ejekan. Sampai ada yang mengatakan ini, hinaan pada Nabi tidak perlu makan dan tidak perlu menikah. Karepe dhewe. Contoh ya, di surat Furqan ayat 7. Wa qalu mali hadzal rasul ya'kulut ta'am wa yamsi fil aswaq laula unzila ilaihi malak fayakuna ma'ahu nadhira. Dan mereka berkata, mengapa Rasul ini memakan makanan dan berjalan di pasar-pasar? Karepe lho, Rasul gak oleh mlaku-mlaku. Rasul itu dianggap apa? Seorang malaikat, gak oleh mangan, karepe dhewe. Terus mengapa tidak diturunkan kepadanya seorang malaikat agar malaikat itu memberikan peringatan bersama-sama dengan dia? Itu karepe wong-wong. Tapi kalau kira-kira malaikat yang diturunkan itu untuk dakwah kepada masyarakat, iso ngikuti. Oh, malaikat itu gak duwe bojo, malaikat itu gak mangan, malaikat itu gak ngombe, malaikat itu gak tidur. Awake dhewe ojo muni melekan, Pak Bu. Ngaji sak jam setengah angop ping 17. Wis ngantuk. Malaikat itu ndak tidur. Iso melok. Ngoten. Nah, ngeten iki menjadikan Rasulullah susah. Loh, aku iki lho seorang rasul, seorang nabi. Tapi dicemooh semacam itu. Di ayat 20 nih Furqan juga, wa ma arsalna qablaka minal mursalin illa innahum la yaquluna ta'ama wa yamsuna fil aswaq. Allah itu menyatakannya tadi. Dan kami tidak mengutus rasul-rasul sebelumnya, melainkan mereka sungguh memakan makanan dan berjalan di pasar-pasar. Rasul-rasul biyen ya padha ae. Ya ngono iku. Napa Rasul koyok malaikat ini? Iku sing ejekan kepada Rasul. Banyak ayatnya Pak Bu ini. Dituduh Al-Quran itu diajarkan oleh Nasrani. Muhammad itu bisa muni ngono kan. Arek iku belajar kok wong Nasrani kok lho, diajarkan. Karepe dhewe ya. Ngoten niku hati Rasulullah kan susah. Padahal itu nanti akan mempertanggungjawabkan diri kepada Allah. Kamu itu saya utus Muhammad, hasilnya nanti. Tapi Allah menyatakan
mereka iman atau tidak iman itu bukan urusanmu. Itulah menjadikan Rasulullah hati yang menjadi longgar. Hanya tugasnya apa? Menyampaikan. Perkara mereka itu mau atau tidak mau, silahkan mereka. Tapi tugasmu selesai. Dan lagi ditambah oleh Allah, tak jogo awakmu Muhammad. Ada Pak Bu undang-undang seperti itu. Contoh ini, undang-undangnya di surat 5 ini. Ayat 67. Niki undang-undangnya yang diberikan oleh Allah kepada Rasul sebagai jaminan. Oke. Surat Al-Maidah ayat 67 ini. Ya ayyuhar rasul baligh ma unzila ilaika mir rabbika wa illam taf'al fama ballaghta risalatahu wallahu ya'simuka minan nas innallaha la yahdil qaumal kafirin. Hai Rasul, sampaikanlah apa yang diturunkan kepadamu dari Tuhan, dan jika tidak kamu kerjakan apa yang diperintahkan itu, berarti kamu tidak menyampaikan amanatnya. Nah ini gila, sampaikan ya Rasul. Oleh gak sampaikan berarti kau gak ngekei, tidak menyampaikan amanah Allah. Sampaikan, walaupun pahit istilahnya. Balihu, makanya Rasulullah menyatakan balihu anni walau, walaupun pahit. Sampaikan dari saya, walaupun itu dirasakan pahit oleh masyarakat. Sampaikan. Rasulullah sendiri menyampaikan walaupun pahit dari Allah, disampaikan kepada masyarakat. Perkara mereka itu beriman atau tidak, itu urusan mereka. Jaminannya apa kata Allah? Nih. Allah memelihara kamu dari gangguan manusia. Nah, di sini. Tak jogo kamu wahai Rasul dari gangguan manusia. Sampaikan. Soalnya kalau Rasulullah kena Pak Bu, selesai lakonin entek buyar. Muga biskup ngono buyar lakone. Soalnya lakone teh. Ya akhirnya nek nonton film kan the end ngono Pak Bu. Ono tulisan the end. Berarti film buyar ngono niku. Kalau sudah the end. Okay. Lalu di akhir ayat, sesungguhnya Allah tidak memberi petunjuk kepada orang-orang yang kafir. Allah tidak memberikan petunjuk. Maka tidak cukup ini Bang. Kalau zaman sekarang, ini zaman sekarang, zaman now ya. Kalau ngantem Islam langsung gak berani Bang. Gak berani. Wong Islam niku masih gak sholat itu Islamnya jadi satu kental. Cik belong maksudnya. Masih wong lo gak sholat juga gak poso. Tapi KTP ini Islam. Cik bela paling ndak nemu nih. Mas, gue gak sholat. Gue orang Islam. Lu jangan ganggu gue. Kalau lu ganggu gue bacok lu. Paling ndak muni ngoten, Pak. Iku lek bahasae wong di Jakarta. Wong ini gak tahu salah tapi sik kuat ngoten. Makanya nek ngantem Islam langsung gak berani, Pak. Mereka carane mengadu domba. Membuat karikatur, membuat cemoohan dengan cara-cara yang lain. Karena itu Islam, misalkan ada karikatur, jangan kebakaran jenggot Bapak, barno karep-karepe dhewe. Engko lak ono nilaine dhewe. Sing penting ojo nyekel, ojo ndemok. Lek ndemok dientup. Wong Islam itu mentupan Bapak. Tapi lek padha Islame masih duwe entup, gak entup-entupan ngoten. Ngertos ah? Islam itu digambarkan kali Rasulullah koyok tawon. Tawon itu lho, napa? Tawon madu nih. Nah, lebah. Lebah niku Pak Bu.
Kalau miber ngoten terus templek nang ngono dahan. Walaupun dahannya itu rapuh, dipencloki tawon niku mboten cuklek. Orang Islam itu nemplek nang dia gak nyuklekno ngoten lho, Pak. Tawon niku panjenengan pirsani. Leban niku. Golek-golek panganan. Nang kuncup-kuncup napa? Bunga. Masih ana teleke pitik jek anget. Nggih. Pitike mangan iwak daging misalkan. Teleke jek anget, mboten mencrok ten telek. Gak gelem. Lek golek panganan niku selektif. Orang Islam niku, Pak Bu, lek mangan ya selektif. Iki tahu tuku dhewe. Duwike dhewe halal masuk. Iki tahu mentit nang ngene mlijo. Ndak. Selektif, Pak. Iki ana kacang jebol dhewe nandur-nandur dhewe masuk. Iki ana sawah, ana kacange wong jebol, gak melok nandur. Mau. Selektif, Pak. Kalau selektif makanannya, yang dikeluarkan juga baik. Madu. Madu itu dalam Quran sebutkan sifaul linnas, menjadi obat bagi manusia. Satu-satunya di dalam Al-Quran yang ditawarkan oleh Allah sebagai obat dalam hidup fisik, Pak. Hanya madu, tidak ada yang lain. Itu yang ditawarkan dalam Al-Quran, obat yang paling direstui oleh Allah di dunia ini, yang masuk di dalam Al-Quran dan hadis, madu. Hadis banyak, Quran yang ditawarkan satu, madu. Makanya nek kecilik arek dikei madu, kecilik ya. Bendino sak sendok, bendino lho, Pak. Mulai gede gak lorowan wong areke. Selalu sudah terbentuk, selesainya menjadi baik. Nah, awake dhewe rone wis tuwek ngene. Nggih. Nah, saiki mangan madu misal kebendino mangan mati ya lumayan lah oleh didik. Tapi gak koyok kecili. Nah, saiki wis kena penyakit akeh, kolesterol, asam urat, diabetes, ngono maneh. Ah sok kecilike gak di. Nah, saiki lak maneh kita tahu seperti itu. Coba dimulai dari anak cucu kita yang masih kecil-kecil itu, sampai nanti madu, mulai dewasa, tahu hasilnya nanti. Zaman sekarang ini mereka menghancurkan Islam, mengancam Islam itu, atau membuat cemooh dalam Islam itu kadang-kadang buat seperti ini, Bang. Ini karikatur. Ini kesalahan peradilan. Aku Muhammad sang Nabi, diotong-otong ini. Dipastikan bersalah. Nggawe palu, apa? Ditusuk. Karikatur menghancurkan Islam. Nah, lek wong Islam gak sadar, terpancing hari ini, Bang. Rame. Pokoknya gak dicekel barno. Gak boleh didemok, dientuk. Makanya sini mau tawon nih, Bang. Sing dikeluarkan madu. Tawon itu dientuk kabeh. Masih tumpak-tumpakan ambek kancane. Gak tahu ono tawon mati motone ciplos dientuk kancane lho enten, Bang. Walaupun duwe nggih. Duwe senjata. Tapi kalau ada yang mengganggu salah satu di antara siapa saja, mengganggu tawon, akan dikejar sampai tawon itu mati, Bang. Ini ada bukti, Bang. Salah satu di antaranya bapak saya sendiri. Saya itu disuruh megang tangga nih, ondol, ningsor. Bapak itu naik, ambil madu. Wite kelopon itu lah diketok terus dibolongi, tinggoni apa?
tawon jenenge napa niku? Glodokan. Nanti ngunduh madu niku banyak Pak Bu, sampai satu ceret gitu. Banyak. Soalnya punya glodokan banyak. Nah, ketika saya disuruh megang di bawah ini, Bapak naik. Dibuka ini, dicengkal gitu. Dijogok madune. Dadak cengkale ucul. Jariat nu berarti mata ini beberapa tahun yang ada di situ sing nempel nang pinggir ini. Tahun sak glodokan metu kabeh. Itu ngejar ngentup ayah saya nih, bapak saya nih. Bapak saya itu sampai lari itu 150 meter. Aku dikejar karo tawon. Dikejar sampai jatuh di sana pingsan. Saya di bawah situ loh, enggak di apa-apa mbek tawon. Padahal aku loh misalnya ini tangga, nyekel tangga, tapi aku gak mateni tawon. Tawon mboten ditep kula. Bapak sing dikejar. Subhanallah, saya pikir-pikir ya Allah, seperti ini. Makanya bener ya, Rasulullah menyatakan ojo diganggu tawon niku. Ganggu titik dintuk bawamu sampai mati. Tawon kuwi mari ngentuk ceret jebol. Jebol ininya. Entopnya itu kantil loh. Tawonnya mati. Jadi mari ngentup mati. Tapi si dintup keseper loh. Akhirnya pingsan bapak saya. Baru rumah sakit. Nah, itu pengalaman. Kemudian seperti ini, coba. Ini gini apa? Tulisan apa? Allah. Ini gini apa? Muhammad the last prophet. Muhammad nabi yang terdahulu. Niki gambar niki Pak Bu, tengkorak pembunuhan. Tengkorak. Muhammad dianggap pembunuh. Dalange Allah. Nggih. Ngaten niki mancing wong Islam. Nggih. Ana sing ngene. Masjid iku dikei sumbu, meledos akhirnya. Nggih. Dianggap bahwa Islam niku jihadun. Jihad itu mesti meledos. Ya tadi wong Islam mohon sabar. Sabar. Rasulullah niku lho Pak, dikandani kali Allah ini. Muhammad ya Rasul, kalau kamu menyampaikan Islam, ojo koyo Yunus. Ojo koyo Yunus. Yunus niku sinten? Nabi Yunus. Pesene Allah niku ten surat 68 Pak. Niki lho. Surat 68. Surat Qalam. Ya. Di ayat 48 itu Allah menyatakan begini. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Fasbir li hukmi rabbika wa la takun ka sahibil huti idz nada wa huwa makdzum. Nih. Maka bersabarlah kamu wahai Muhammad. Nih, sing sabar kamu. Menyampaikan Islam. Terus terhadap ketetapan Tuhan. Nggih. Dan janganlah kamu seperti orang atau Yunus yang berada dalam perut ikan ketika ia berdoa sedang ia dalam keadaan marah kepada kaumnya. Bapak Ibu sekalian, Rasulullah diberi wejangan kali Allah. Nah, Rasulullah diberi wejangan awake dhewe niki sebagai umat Rasul. Sama. Ya dikek wejangan ngoten. Ngoten. Tapi sabar niku berat ngoten Bapak. Oke. Rasane koyo kudu ngantem ae wonten lho Bapak. Atau seperti ini. Muhammad invent a new religion. Niki diwalik lho. Ini kan sebetulnya kurang ajar. Seperti ini
kemudian membuat kotoran Islam. Subhanallah. Ini lek dibarno, apa diewangi. Geger, Pak. Apa? Kalau biyen zaman Irak ya. Wah, dikejar oleh Ayatullah Khomeini. Dikejar, ketemu dibunuh orangnya. Ya ono sing kalang kabut mereka. Tapi umat Islam yang lain juga Barno ae, Barno. Nek jarine WA saiki ya napa nika? Angel wis angel. Wis angel. Angel temen tuturanmu. Ya. Enten nggih. Bapak-Ibu sekalian, kembali ke sini. Itu kebencian kalian kepada hamba-hambaku yang beriman membuat kalian lupa mengingat aku. Wa kuntum minhum tadhakun. Di akhir, wa kuntum minhum tadhakun. Artinya begini, mentertawakan perbuatan mereka dan ibadah kepada mereka. Skala sikap orang kafir terhadap orang beriman itu selalu mengejeknya. Itu sejak dahulu, Bapak. Sampai salah satu diantaranya Allah mengkabarkan dalam sebuah ayat di Quran surat 83 ya, ayat 29 dan ayat 30. Allah menyatakan, innalladzina ajramu kanu minalladzina amanu yadhakun. Sesungguhnya orang-orang yang berdosa adalah mereka yang menertawakan orang-orang yang beriman. Wa idza marru bihim yataghamazun. Dan apabila orang-orang yang beriman itu lewat di hadapan mereka, mereka saling mengedip-ngedipkan matanya di antara sesama mereka. Sama sakit kebayang ya. Ada wong liwat tuh kedip-kedipkan gini matanya. Sampai serinci ini Allah memberitahu apa terhadap perbuatan mereka terhadap umat Islam, skala sikapnya itu. Nah, kemudian Bapak-Ibu sekalian, di ayat 111 ini surat apa nih? Al-Mu'minun ya. Surat 23 di ayat 111 niku nyebutaken ngeten, Bapak. Inni jazaituhumul yauma bima sabaru annahum humul faizun. Sesungguhnya aku memberi balasan kepada mereka di hari ini karena kesabaran mereka. Sinten sing dibalas? Orang yang beriman, yang teguh niku dibalas oleh Allah. Ayat niki mengkabarkan kepada Rasulullah, ya Rasul ceritane meneh wis hari akhir itu aku membalas keteguhan mereka itu sing sabar, tak balas jazaituhumul yauma bima sabaru annahum humul faizun. Sesungguhnya mereka itulah orang-orang yang menang. Ini yang dijanjikan oleh Allah di surat 2 ayat 214 itu, Pak. Bahwa umat Islam itu pasti menang, bahwa umat Islam itu pasti ditolong oleh Allah. Mata Rasulullah, ya Allah, kapan pertolonganmu datang? Kami sudah hancur semuanya, harta benda kami sudah rusak semuanya, keluarga kami sudah mati semua, ya Allah. Kapan pertolonganmu? Ala inna nasrullahi qarib, di akhir ayat 214 surat Al-Baqarah. Ala inna nasrullahi qarib. Ingatlah, pertolongan Allah itu dekat. Di sini, Pak Bu, janji Allah, mereka orang iman itu menang betapapun disiksa waktu di dunia. Jam itu 10. Semoga-moga pertemuan ini
dibarengi hidayah Allah Subhanahu wa taala. Bapak Ibu sekalian, mari kita tutup pertemuan ini dengan bacaan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.